di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Pernyataan Ahmad Saroni tadi jelas menimbulkan tanda tanya besar. Jika KPK harus berkoordinasi dulu dengan pimpinan partai sebelum OTT, maka kita patut bertanya, ini penegakan hukum atau penegakan kepentingan politik? Dalam hukum kita, OTT itu sebenarnya hanya istilah populer, bukan aksi tiba-tiba. Itu bagian dari penyelidikan resmi. Ada sprindik, ada penyadapan, ada bukti yang dikumpulkan. Jadi, bagaimana mungkin aparat penegak hukum diminta izin dulu ke pihak yang justru bisa jadi sedang diselidiki? Itu sama absurdnya seperti polisi mau nangkap maling, tapi sebelumnya harus izin dulu ke kepala gengnya. Kritik publik pun deras. Banyak yang menilai ini bentuk cara pandang keliru, seakan hukum bisa dinegosiasikan. Padahal, independensi KPK adalah ruh terakhir pemberantasan korupsi di negeri ini. Kalau setiap tindakan harus melalui pintu politik, bukankah itu justru mematikan harapan kita untuk menegakkan hukum yang murni? Tentu, kalau dari kacamata politik, mungkin maksud Sahroni ingin bicara soal etika kelembagaan, bahwa jangan sampai OTT dilakukan di momen sensitif, misalnya saat rakernas partai. Tapi sekali lagi, korupsi tidak mengenal waktu, tempat, atau jadwal politik. Hukum tidak bisa menunggu kapan partai sedang nyaman. Dan di titik ini, kita sebagai publik harus bersuara tegas. Jangan balikan logika. Bukan KPK yang wajib tunduk pada partai, melainkan partai yang harus tunduk pada hukum. Kalau tidak, demokrasi kita hanya akan jadi panggung sandiwara, sementara korupsi terus merajalela. Saya Rio Kajut dan ini Suara Rapesia, media nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.